Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai strategi operasi pemasaran global. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Ranti Purwanti, Dwina Elfadila, dan saya sendiri Aisyah Nur Oktaviana. Mari kita lanjutkan untuk presentasinya. Perencanaan strategi pemasaran global. Perencanaan adalah pendekatan sistematis terhadap masa depan, mengelola dampak faktor eksternal dan faktor internal perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan juga melibatkan komitmen sumber daya untuk meraih tujuan pasar tertentu. Perbedaan antara perencanaan perusahaan domestik dan internasional terletak pada lingkungan operasional yang kompleks, struktur organisasi, dan tanggung jawab mengendalikan operasi di berbagai negara. Lanjut, dimensi proses perencanaan pemasaran. Dimensi proses analitis. Proses perencanaan pemasaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi proses analitis, yaitu teknik, planning models, prosedur, dan sistem. Yang kedua itu dimensi proses perilaku, yaitu persepsi manajerial, partisipasi, dan asumsi strategis. Yang terakhir itu dimensi proses organisasional, yaitu struktur, informasi, dan budaya. Lanjut. Next. Desain organisasi global, global corporate from produk. Dalam hal ini, divisi produk bertanggung jawab terhadap operasi dunia seperti marketing dan produksi. Produk di bawah kontrol mereka. Global corporate from foundation terfokus terhadap fungsi di mana perusahaan yang memilih tipe ini percaya bahwa keahlian fungsional yang mendunia lebih mencapai hasil yang signifikan daripada yang fokus terhadap produk maupun wilayah geografis. Global Corporate from Geographic Region, yakni divisi wilayah geografis bertanggung jawab atas semua kegiatan di bawah manajer area yang secara langsung memberikan laporan kepada CEO. Hybrid from struktur organisasi yang diatur lebih dari satu dimensi di bagian level atas dari suatu struktur organisasi. Kombinasinya menghasilkan perusahaan yang terorganisasi secara regional. Baik, matriks originations, yakni struktur organisasi yang terdiri dari satu atau lebih struktur organisasi yang berlapis dalam upaya untuk menggabungkan produk keahlian, regional, fungsional, dan sebagainya. Selanjutnya ada strategis business units, entitas bisnis dengan pasar yang jelas, pesaing yang spesifik, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi bisnisnya dengan ukuran yang sesuai untuk kontrol oleh seorang manajer tunggal. Lanjut. Pengelolaan manajemen merek global. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004, ekuitas merek adalah efek diferensiasi yang positif yang tercermin dari respon konsumen terhadap barang atau jasa. Mereka merupakan entitas yang mudah dikenali dan menjanjikan nilai-nilai tertentu. Sering dipersonifikasikan dalam bentuk logo sebagai simbol identitas. Tujuan utama manajemen merek adalah membangun merek secara positif dan mencegah aktivitas yang dapat merusak reputasi merek. Berdasarkan Profesor David Dober, terdapat 7 faktor utama dalam membangun merek, yaitu 7 Tujuh faktor faktor. utama membangun merek. Pertama, quality benefit utama yang diterima customer haruslah sebanding dengan harapan customer dan benefit dimaksud harus terdelivery dengan baik dan konsisten. Kedua, positioning, mengenal posisi suatu merek di pasar dari persepsi benak customer. Ketiga, repositioning, kondisi adaptasi dengan kebutuhan customer, persaingan dan tren pasar. Keempat, communication. Komunikasi yang baik akan meningkatkan persepsi customer atas produk dan layanan yang dijual. 7 faktor utama membangun merek yaitu ada first mover advantage, memiliki kemungkinan besar untuk menjadi merek pertama yang berhasil menduduki posisi tertinggi di benak calon customer sebelum pesaing masuk ke pasar. Long term perspective,
Manajemen merek harus mengalokasikan investasi pada merek itu sendiri sebagaimana haknya mereka menginvestasikan atau mengalokasikan biaya yang secara langsung menghasilkan profit jangka pendek. Internal marketing, yaitu keseluruhan lini dari pelaku bisnis dalam perusahaan tersebut, harus memahami nilai-nilai dan positioning dari mereka itu sendiri. Lanjut, fungsi manajemen merek. Yang pertama, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sebagai jaminan atas mutu barangnya. Yang ketiga itu menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir itu sebagai alat promosi. Next. Pengawasan pemasaran global, tahapan pengawasan 1. Menetapkan standar kinerja. 2. Menspesifikasikan data umpan balik yang dibutuhkan. 3. Mendapatkan data pengawasan yang dibutuhkan. Mengevaluasi data umpan balik, menjelaskan kesenjangan antara standar kinerja nyata dan yang ditetapkan. 4. Melakukan tindakan perbaikan. Ada 4 jenis pengawasan, yaitu pertama, ada pengendalian rencana tahunan dengan memeriksa performa yang dicapai rencana tahunan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Yang kedua, ada pengendalian kemampuan laba atau probabilitas usaha untuk menentukan perolehan laba dari produk, wilayah, pasar, pemakai akhir, dan saluran-saluran niaga. Yang ketiga ada pengendalian efisiensi, meliputi usaha untuk mencari cara memperbaiki dampak dari perangkat dan biaya pemasaran. Dan yang keempat, ada pengendalian strategis, meliputi pengujian secara berkala apakah strategi dasar perusahaan sudah sesuai dengan peluang-peluang yang ada. Next. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.